Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aminin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun para sahabat aminin berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, menjalankan segala aktivitas-aktivitas. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan membahas mengenai tema tentang masalah yang sering terjadi di masyarakat, terutama yang dialami oleh para pemuda-pemuda milenial, yaitu mengenai tentang apakah boleh melamar atau mengkhitbah wanita yang sudah dikhitbah oleh saudara seiman kita atau saudara seislam, saudara seagama kita, apakah boleh? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim radhiyallahu an dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yakhtubur rajulu khitbati akhihi wa la yasumu ala saumi akhihi. Rawahu Muslim. Dari hadis ini kita dapat mengambil intisari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan sekaligus memerintahkan kepada kita sebagai umatnya baginda Rasul Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, la yakhtubur rajulu ala khitbati akhihi. Jangan kalian pinang, ya, atau jangan kalian khitbah wanita yang sudah dilamar oleh orang, yang sudah dikhitbah oleh saudara kita seislam, seagama, ya. Ini yang tidak boleh sama sekali kita khitbah atau kita lamar. Nah, berarti jelas di sini bahwa konteks dalam syariat agama Islam melarang kita untuk melamar, ya, tentang orang yang sudah atau perempuan yang sudah dilamar oleh orang lain. Di dalam hadis yang lain juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadhfar bidzatid din taribat syadaka. Apabila kita memilih wanita yang itu karena agamanya, maka, ya, taribat syadaka, maka kita akan digolongkan oleh golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Permasalahan yang terjadi, yang sering terjadi di masyarakat atau pemuda milenial, ya, bahwa ketika ia melihat seorang wanita dengan poster tubuhnya, kecantikannya, ini yang bisa membuat para pemuda-pemuda menjadi terlena. Nah, dalam hadis ini kita dapat mengambil intisari pembelajaran untuk kita semua, bahwa kalau kita mau menikahi seseorang, nikahilah karena agamanya. Sahabat aminin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini juga mengajarkan kepada kita sekaligus memperingatkan kepada kita, wala yasumu ala saumi akhihi, dan janganlah menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain atau saudara kita. Nah, ini juga menjadi dua perintah sekaligus, ya, dalam hadis ini. Kalau sudah barang ditawar oleh saudara kita, maka tidak boleh lagi kita menawar barang tersebut. Contohnya ketika ada suatu perjanjian atau suatu proses tawar-menawar dalam muamalah, ya, dari pihak pertama dan pihak kedua, ya, apabila ini sudah terjadi, maka pihak ketiga tidak boleh lagi, ya, menawar dari barang yang sudah disepakati oleh barang yang ditawar oleh pihak pertama dan pihak kedua. Nah, ini merupakan perintah, ya, yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat-umatnya. Maka dari itu
kita jadikan pembelajaran apa yang sudah diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, benar-benarlah atau bersungguh-sungguhlah kita dalam mencari pasangan hidup, ya, mencari pasangan hidup. Nah, jangan karena kecantikannya, juga jangan karena parasnya. Itu sebenarnya boleh, ya. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya, pilihlah wanita karena parasnya, ya kan, kecantikannya, limaliha karena hartanya, ya, nasabiha karena nasab-nasabnya, ya kan. Tapi yang diprioritaskan adalah karena agamanya, karena keimanannya. Insya Allah bila mana kita mencintai wanita karena imannya, maka kita akan termasuk dari golongan-golongan hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung. Fadfar bidatid din taribat syadakah. Kita akan siapa yang mencintai atau memilih wanita yang itu karena agamanya, maka ia termasuk dalam golongan-golongan hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung. Nah, maka dari itu kita sebagai umat Islam jangan main-main dalam perkara sunnatullah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi mau menuju pernikahan. Nah, problem yang sering terjadi di masyarakat, ya, terutama pada kalangan pemuda, milenial, hal ini sering terjadi, ya, sering terjadi karena lagi dan lagi masalah ini terjadi karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguji keimanan kita. Masalah ini akan terjadi kalau iman kita tidak kuat, ya. Bahwa iblis laknatullah alaih itu sangat membenci sunnatullah, sangat membenci tentang perkara-perkara agama, ya. Para pemuda-pemuda yang sudah meletakkan niatnya dengan tekad yang bulat untuk melaksanakan sunnatullah, yaitu pernikahan, ya, ini sangat banyak sekali ujiannya. Apalagi kalau sudah dalam proses khitbah, ya, lamaran, apalagi kita di negara Indonesia juga memiliki banyak sekali adat-adat, ya, adat dari suku-suku masing-masing berbeda. Ada yang menentukan tanggal yang harus pas seperti apa, ya kan. Ini juga menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa kalau kita ingin melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu adalah melaksanakan pernikahan, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, percepatlah, segerakanlah, ya, jangan ditunda-tunda. Apabila ditunda-tunda, ya, dengan berbagai alasan dan sebagainya, saya kira itu adalah ujian bagi orang yang ingin melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sunnatullah, apalagi ke jenjang pernikahan. Sangat banyak memiliki ujian-ujian, apalagi ini sering juga terjadi, perempuan yang sudah dilamarnya itu direbut oleh temannya, sahabatnya, ya, orang lain. Nah, ini menjadi introspeksi untuk kita bersama bahwa sekali lagi kalau ditanya apa hukumnya merebut perempuan yang sudah dilamar oleh saudara kita, itu jelas itu haram, tidak boleh. Jadi diperbolehkan oleh syariat agama Islam, ya. La yakhtubur rajulu ila khitbati akhihi. Janganlah kalian meminang perempuan atau melamar perempuan yang sudah dilamar oleh saudara-saudara kalian, saudara seislam, saudara seiman, ya. Kalau sudah dilamar oleh orang lain, maka tidak boleh kita melamar perempuan tersebut. Mudah-mudahan dengan sebuah hadis yang
diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi iktibar, pembelajaran untuk kita semua, ya. Senantiasa kita bersungguh-sungguh, tekad yang bulat, jadikan keimanan kita keimanan yang paling utama untuk memilih wanita yang hendak kita nikahi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mendapat keberkahan untuk kita semua. Akhirul kalam, hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.